Iya, betul sekali. Bukan hanya pintu masuk, ini gerbang emas masuk. Jadi kita salut kepada Kementerian ATR BPN, ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya yang luar biasa terbukanya. Betul-betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen gitu. Kemarahan saya itu ketika saya sering ketemu dengan teman-teman nelayan di Tangerang dan mereka ngeluh sama keluhannya seperti saya gitu, karena merasa tempat mata pencariannya itu dipersempit gitu, nggak bebas gitu. Dan kita udah laporkan juga ke DKP. Berlaku berbuat itu tergantung dia punya niatnya apa. Awal-awal rame gitu nolak, nggak taunya diam ini, tapi kan itu nggak beres di situ. Ya lapor juga sama UDEN ke DKP provinsi. DKP provinsi ya juga nggak berdaya karena ini urusan pusat katanya. Bukan saya doang, artinya banyak kawan-kawan. Artinya keberanian saya, kalau ngomong keberanian lah gitu kan, saya berani mengungkap itu ya karena memang udah saya bilang di beberapa stasiun TV, kita sebagai masyarakat ini udah terlalu diinjak. Nah diinjaknya ini bahkan bukan sembarangan, jadi udah diinjak di dataran yang paling bawah sehingga sudah tidak ada dataran lagi. Berarti kan nunggu loncatan tertingginya, saya bilang gitu. Ya inilah meledak. Iya, betul sekali. Bukan hanya pintu masuk, ini gerbang emas masuk. Jadi kita salut kepada Kementerian ATR BPN, ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya yang luar biasa terbukanya. Betul-betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR, kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak kan. Pak Sustoni udah berkali-kali ya bilang sebetulnya gampang untuk mengusut kasus ini. Tapi Pak,
kalau yang ditangkap oleh masyarakat, kepolisian ini masih anteng, belum bergerak mengusut kasus pagar laut, sudah ada laporan. Apakah Pak Susno menangkap ada kesan yang sama Pak, bahwa kepolisian atau aparat penegak hukum yang lain masih sepertinya wait and see? Apa namanya? Dukungan perintah presiden sudah ada. Presiden itu yang membawahi Polri yang tertinggi. Dukungan politik dari Ketua DPR sudah. Dukungan dari Komisi 4 sudah. Dukungan dari Kementerian ATR sudah. Dukungan rakyat sudah. Dukungan peraturan perundang-undangan sudah. Nah, kalau masih tidak juga dilakukan, berarti ada suatu kekuatan yang bisa menggeser dukungan-dukungan tersebut. Kekuatan apa itu aku tak tahu. Seperti angin laut, apakah ada yang masuk angin ya? Tapi kita tunggulah, kita berikan kesempatan dulu lah. Memang sudah berbulan-bulan kasusnya ini, sudah berbulan-bulan pagarnya dipasang. Tapi ya mungkin masih banyak stok kesabarannya ya untuk mengusut ini. Kembali lagi ke Pak Harrison. Pak Harrison, kalau misalnya kita masih menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, atau mungkin inisiatifnya bisa dimulai dari Kementerian ATR BPN untuk mengajak, menggandeng aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, KPK atau kejaksaan, untuk bersama-sama Pak mengungkap tindak pidana penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kita satu-satu ya. Kita cepat, kita bikin satset, terang benderang, tapi kita satu-satu. Dalam asas hukum itu dikenal asas litis finiri oportet. Komen pesimis ya dari masyarakat, apakah APH kita mampu, atau ada juga yang bilang APH bukannya tidak mampu, tapi tidak berani. Apa iya Pak Susno, kasus yang diduga melibatkan korporasi raksasa itu butuh banyak pertimbangan lain selain pertimbangan hukum? Ya, kita contoh saja Kementerian ATR BPN ya. Berani, dia nggak pakai senjata. Dia tidak bisa nangkap, tetapi dia berani. Lah malulah institusi yang diberi kewenangan oleh rakyat melalui undang-undang, boleh menangkap, punya senjata api, boleh segala macam melakukan upaya paksa, tapi diam saja. Nah, inilah yang harus kita ungkap ini. Mengapa diam saja gitu kan? Presiden sudah perintahkan. DPR telah memberikan dukungan politik full. Rakyat langsung nelayan puluhan bahkan ratusan ribu. Kemudian semua kekuatan ormas mendukung gitu. Tapi masih nggak bergerak juga. Atau masih nunggu hari Jumat Pon, Jumat Kliwon gitu, ada hitungannya. Tapi mudah-mudahan saya tetap positif thinking ya, khususnya kepada institusi di mana saya dibesarkan. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol di sini bersama Pak Harrison, diarahkan Mbak Sylvia, ini mereka sudah manggil, gitu. sudah meriksa dan menggunakan dokumen-dokumen akurat dari ATR BPN. Mereka bekerja, ATR BPN ini salah satu contoh kementerian yang bagus. Saya hormat betul sama beliau, sama kementeriannya Pak Harrison ini, sama Pak Nusron. Ya, institusi lain majulah gitulah. KPK majulah, nggak usah nanti. Nah, KPK nih, KPK Pak Susno, sudah ada maki masyarakat anti korupsi yang melapor ke KPK. Pak, biasanya ke dalam kasus seperti ini ya, kasus pagar laut ilegal, apakah bisa dipastikan di situ ada korupsi, Pak? Saya sependapat dengan Pak Mahfud ya, bahwa tidak mungkin gitu. Laut itu disertifikati dengan dokumen yang kita yakin itu palsu. Pejabat yang menerbitkan itu ya mulai dari lurah itu tahu betul bahwa itu bukan daratan. Kemudian pada level ATR BPN kabupaten dan sebagainya itu tahu betul, tapi kok bisa terbit? Ada apa? Kemudian itu terbitnya langsung kepada company atau perusahaan yang besar. Kemudian berani nimbun sungai, berani ngusir rakyat, berani masang pagar. Padahal kita kan ada undang-undang ya, undang-undang tentang pesisir dan pengurangan pulau-pulau kecil. Masang pagar kayak gitu aja diancam hukuman puluhan tahun, dendanya sampai sekian puluh miliar. Nah, ini kekuatan yang aneh gitu. Tapi saya yakin negara lebih kuat dari itu. Negara lebih kuat dan negara tidak boleh kalah. Tapi saya yakin negara lebih kuat dari itu.
Negara lebih kuat dan negara tidak boleh kalah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.